Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, acara selanjutnya adalah pembahasan surat Ali Imran ayat 18 yang akan mendampingi Buya Rizal hari ini, pagi ini adalah Ibu Hesniati. Ya. Saya sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di Zoom Alasani. Sehat Buya? Alhamdulillah. Terus. Bu Hesniati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siap Ibu? Insya Allah. Kelihatannya cerah ya Bu. Cerah, ya. Alhamdulillah. Dari Lahar apa dari Palembang? Batu Raja Pak Ustadz. Batu Raja. Batu Raja. Oh, Batu Raja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Buya Rizal untuk membuka. Tafadhol Buya. Syukran Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ila ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, kita tak pernah berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Yang paling nikmat yang begitu lahir kita ke muka bumi, nikmat Islam. Allah berikan kita nikmat yang tiada tara berupa agama Islam yang Allah ridai. Kemudian dalam perjalanan waktu, Allah berikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Allah. Kita mudah diajak berbuat baik, terutama dalam memahami Al-Quran. Dan kita mudah menghentikan larangan Allah berbuat maksiat. Dan kita bersyukur Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat panjang umur ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Dan Allah juga berikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan ini kita beraktivitas dengan normal, lancar. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini ingin belajar Quran, tapi tergeletak di tempat tidur, kesehatan tidak mengizinkan lagi, usianya sudah begitu sehingga nggak ada lagi kemampuan untuk mengamalkan. Dan kita alhamdulillah Allah berikan semuanya itu. Mari kita gunakan sebaik-baiknya nikmat Allah ini agar kita dipanggil oleh Allah dengan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Dan kita sangat bersyukur sekali bahwa kita Allah titip rasa cinta Quran. Sekali lagi saya ulangin, Allah titip kepada kita rasa cinta Quran. Karena pagi ini banyak sekali orang yang entah kemana perginya, entah bermalam buana di lapang olahraga, entah dia pergi ke kantor dan segala macam. Sementara Bapak Ibu, Allah berikan kesempatan untuk membahas Al-Quran. Dan itulah sesuatu yang sangat luar biasa yang kita punya saat ini. Tugas kita memelihara rasa cinta Quran ini. Karena rasa cinta Quran ini yang akan membebaskan kita nanti dari api neraka. Bahkan kita bisa membawa orang-orang lain yang
tadinya dia akan masuk neraka oleh Allah, bisa diselamatkan masuk surga. Apa modalnya? Mencintai Quran. Bukan memahami Quran, tapi mencintai Quran. Rasa cinta ini sudah ada di kita semuanya. Bapak Ibu tinggal pelihara aja. Pelihara ya rasa cinta, insya Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, sang idola kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Saking cintanya beliau pada kita, saat meninggal pun beliau mengingat kita. Ummati, ummati, ummati. Bukan sekali, 3 kali. Umatku, umatku, umatku. Beliau sangat merisaukan kita. Dan begitu beliau dibangkitkan oleh malaikat Jibril pun, pertanyaan pertama apa? Umatku mana ya Jibril? Kita dulu yang ditanya, bukan yang lain. Istriku mana? Anakku mana? Bukan. Umatku mana? Ya Jibril. Kita. Jadi pantas rasanya kita perlu mencintai beliau dengan sepenuh hati. Dan kita berharap kelak nanti dia menghisap, kita jumpa dengan beliau. Dan beliau mengatakan, ini umatku, ini umatku. Alhamdulillah, semoga kita bersama beliau nanti bergandeng tangan dengan beliau dalam memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-18 yang akan dibawakan oleh Bu Esniati. Saya sapa dulu yang Bu Esniati yang ceria sekali ini. Bu Esniati, Assalamualaikum Bu Esniati. Insya Allah Pak Ustadz. Dari mana nih? Dari Batu Raja. Dari Batu Raja Ustadz. Batu Raja Palembang berapa kilo? 4 jam pokoknya Pak Ustadz. Oh, 4 kilonya nggak tahu ya. Jadi kalau 1 jam 50 kilo berarti 200 kilo ya? Gitu. Hah? Hampir 200 kilo Pak Ustadz. 200 kilo tadi Padang Pekumbu, Padang Pekumbu 120. Saya tahunya cuma Padang Marobungo kali ya. Ke arah ke Jambi. Lumayan ya, 4 jam ya. Ya Pak Ustadz. Berapa kali bolak-balik seminggu atau sebulan Bu Esniati ke Palembang? Ada rutin nggak? Paling nengok anak Pak Ustadz, karena anak saya kan kuliah di Palembang. Jadi Di kalau mana lagi kuliah? nengok. Di Usri ya? Iya Pak Ustadz. Kalau dengan Bu Esniati di apa? Dengan Bu Gisti di Bapak di Lahat itu berapa jarak Batu Raja Lahat? Sama Pak Ustadz, dari Batu Raja ke Lahat juga 4 jam. Oh iya. Kemudian jarak tidak memisahkan kita ya. Ini kan jarak ada yang Australia, di Eropa, dan macam-macam. Jarak bagi kita sudah tidak merupakan halang lagi saat ini ya, karena teknologi canggih. Baik Bu Esniati, sudah siap ya untuk Mama saya. Silakan Bu Esniati, waktu dan tempat dipersilakan dengan seluas-luasnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya hormati dan saya istimewakan, serta saya muliakan Bapak Ustadz Rizal Ahsani. Begitu juga dengan semua pembimbing teristimewa kepada Ibu Nel Ermawati dan Bapak Ibu semua peserta Gramatikal Al-Hasani pada subuh ini. Terima kasih untuk kesempatannya kepada saya. Pagi ini, insya Allah saya akan menerjemahkan dan memenggal Quran Surat Ali Imran ayat ke-18. Tapi sebelum memenggal ayat ini, akan saya bacakan dulu secara keseluruhan Surat Ali Imran ayat ke-18 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat ini akan saya penggal menjadi 21 penggalan dan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, di kelompok pertama ada 8 penggalan. Syahidah. Syahidah ini bentuknya KKL. Pelakunya huwa, akar katanya syahidah, polanya fa'ala. Artinya dia telah bersaksi. Ada di halaman 206 Kamus Mahmud Yunus. Selanjutnya di penggalan kedua Allahu. Allahu karena berakhiran doma,
maka sebagai pelaku, Allah sebagai pelaku untuk syahidah. Di penggalan ketiga, anna, ini huruf bermakna, artinya bahwasanya. Di penggalan keempat, hu, kata ganti untuk dia. Selanjutnya di penggalan kelima, la, huruf bermakna, artinya tidak ada. Di penggalan keenam, ilaha, ini kata benda dengan ciri huruf keduanya berharokat panjang. Akar katanya allaha. Ada di halaman 36 Kamus Munawir. Dan kata bendanya ilahun ada di halaman 46 Kamus Mahmud Yunus. Artinya Tuhan. Di penggalan ketujuh illa. Ini huruf bermakna artinya kecuali atau selain. Selanjutnya di penggalan ke-8 huwa. Ini kata ganti untuk kata dia. Di kelompok pertama ini saya akan menerjemahkan bahwa Allah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia. Selanjutnya di kelompok kedua ini saya memenggalnya menjadi 7 penggalan. Dimulai dengan penggalan ke-9 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 al-malaikatu. Ini kata benda ditandai dengan awalan alif lam dan akhiran tak marbuto. Akar katanya malaka, tunggalnya malakun, jamaknya malaikatun. Tapi karena ada alif lam menjadi malaikatu. Artinya para malaikat. Ada di halaman 429 Kamus Mahmud Yunus. Di penggalan ke-11 wa, ini huruf bermakna artinya dan. Di penggalan ke-12 ulul ilmi. Ulul ilmi ini kata benda majmu. Ditandai dengan kata keduanya berakhiran alif lam dan berakhiran kasroh pada kata terakhir. Kata ulu adalah kata benda dengan akar katanya Allah. Tunggalnya alun, jamaknya ulu. Artinya yang mempunyai. Ada di halaman 53 Kamus Mahmud Yunus. Kata al-ilmi, akar katanya alima, artinya ilmu. Ada di halaman 277 juga Kamus Mahmud Yunus. Jadi kata ulul ilmi ini artinya yang mempunyai ilmu. Di penggalan ke-13, ko iman. Ini kata benda pelaku aktif karena berakhiran tanwin. Disebut kata benda karena berakhiran tanwin. Disebut pelaku aktif karena pada kata pertamanya berharokat panjang dan kata keduanya berharokat kasroh. Akar katanya koama menjadi koma. Pola kata bendanya fa'ilun sebagai subjek menjadi fa'ilan untuk pola objeknya. Jadi kata koiman ini kata benda pelaku aktif sebagai objek tunggal. Artinya tegak berdiri atau menegakkan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Selanjutnya bi, ini huruf jar, artinya dengan. Di penggalan ke-15, al-kisti, ini kata benda, ditandai dengan alif lam. Akar katanya kosato, polanya fi'lun. Kata bendanya kistun, tapi menjadi kisti karena diawali huruf jar. Artinya keadilan. Ada di halaman 341 Kamus Mahmud Yunus. Jadi di kelompok kedua ini saya artikan dan para malaikat dan yang berilmu penegak keadilan. Selanjutnya saya ada di kelompok ketiga, saya penggal menjadi 6 penggalan, dimulai dari penggalan ke-16, yaitu la. Huruf bermakna artinya tidak ada. Di penggalan ke-17 ilaha, seperti yang di atas, ini kata benda, ditandai dengan huruf keduanya berharokat panjang. Akar katanya alaha, ada di Kamus Munawir halaman 36. Selanjutnya, di penggalan ke-18, illa, huruf bermakna, artinya selain. Di penggalan ke-19, huwa, kata ganti, yaitu dia. Di penggalan ke-20, al-azizu, ini kata benda superlatif. Kata benda karena ditandai alif lam dan menjadi kata benda superlatif karena setelah kata kata kedua itu ada ya sukun. Untuk ciri
kata benda superlatif ini dijelaskan dalam materi Al-Hasani halaman 33. Akar katanya azza, polanya fa'ilun. Artinya maha perkasa. Ada di halaman 264 Kamus Mahmud Yunus. Di penggalan 21, al-hakimu. Ini juga kata benda superlatif. Karena untuk kata bendanya diawali alif lam, dan untuk kata superlatifnya ada ya sukun. Polanya fa'ilun. Artinya maha bijaksana. Ada di halaman 106 Kamus Mahmud Yunus. Jadi di kelompok ketiga ini saya artikan tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi secara keseluruhan Quran surat Al-Imran ayat ke-18 ini artinya adalah Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia dan para malaikat dan yang berilmu penegak keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Alhamdulillah. Lumayan. Luar biasa, mumtaz. Ya orang buat SNIAT menyiapkan ini, tapi tadi malam masih mempersiapkan ya? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan bimbingan Bu Nel 1 minggu Pak Ustadz. Maraton ya. Pak Ustadz. Ya. Boleh ditutup sama pantun nggak? Boleh silakan. Oh, boleh. Subhanallah. Silakan. Apel, buah mengkudu yang bisa dijadikan obat. Ya. Belajar gramatikal Al-Hasani, bikin candu dan bisa bikin hidup jadi tobat. Amin. Ya. Tolong dibalas nanti ya, saya merasa orang Sumsel dibalas ya. Ya, alhamdulillah. Bisa mencari kecanduan ya. Mabuk kepayang Al-Quran. Memang Al-Quran itu membuat kita senang dan mabuk kepayang ya. Baik, Mumtaz. Jadi sekali lagi saya nggak akan membahas lagi gramatikal. Silakan Bapak tanya nanti Ibu Esniati. Saya membahas konteks sedikit yang akan dilengkapi oleh Pak nanti di penghujung sisi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi syahidallahu, Allah bersaksi, Allah menyatakan dirinya bahwa la ilaha illallah, enggak ada Tuhan selain Dia. Allah menyatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Ini tauhid ya. Kita juga begitu, bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu juga kita nyatakan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami tidak akan menyembah yang lain. Dan la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kepada Engkau kami minta tolong. Itu kita keluarkan lagi dengan surah Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Enggak ada menyembah apapun, kita nggak akan mau menyembah siapapun. Kita nggak mau menyembah pohon kayu, kita nggak mau menyembah kuburan, kita nggak mau menyembah apapun yang ada makhluk. Kita hanya menyembah Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kemudian diikuti oleh para wal malaikat. Dan malaikat juga menyatakan bahwa tidak Tuhan. Malaikat hanya patuh kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sejak dia diciptakan sampai nanti dia patuh. Nggak bergeser pun 1 senti pun nggak bergeser. Yang disuruh, yang ada bertugas sujud terus. Mulai diciptakan sampai nanti ya entah kapan waktunya. Yang diciptakan untuk ruku aja. Yang diciptakan untuk menjaga arah saja. Yang ditugaskan untuk mencatat amal ibadah aja. Yang disuruh mencatat pertanyaan di kubur aja. Yang menjaga neraka aja. Jaga surga aja. Dia nggak punya job lain spesial. Jadi malaikat-malaikat itu menyaksikan juga. Nah, ibadah-ibadah para malaikat ini digabung menjadi satu, ibadah sholat kita. Jadi ibadah para malaikat. Makanya manusia bisa lebih hebat dari malaikat. Di surat Al-Baqarah sebelumnya kan, kenapa Adam malaikat disuruh sujud kepada Adam karena dengan ilmu. Di sini juga disetarakan. Jadi orang-orang Allah mensaksi, Allah menyatakan bahwa tidak Tuhan melainkan Dia dan para malaikat dan wa ulul ilmi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu, orang yang sejajar, lemani setara. Artinya apa? Orang-orang yang punya ilmu dan qaiman bil qisti, mengamalkan ilmunya, menegakkan keadilan dengan ilmunya itu. Ilmunya apa? Ya ilmu. Tentu ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran. Ilmu yang paling tinggi di muka bumi ini adalah ilmu Al-Quran. Nggak ada lagi ilmu di atas Quran.
Semua ilmu-ilmu cabang ilmu itu sebenarnya derivatif dari Al-Quran. Tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu accounting, tentang ilmu bangunan, semacam itu derivatif. Nah, makanya dulu orang zaman dulu ya banyak menemukan apa namanya ilmu ahli bintang, menemukan ini, menemukan itu karena terinspirasi dengan Al-Quran. Ya kan? Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Sejajar itu. Orang Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, kemudian para malaikat diikutin oleh orang-orang yang berilmu. Nah, begitu dahsyatnya punya ilmu ini Pak ya, setara. Karena kalau kita buat kalimat, misalnya Badu, Ali, dan ini adalah pelajar, adalah para pelajar yang pintar. Nanti setara semuanya kan. Kalimatnya belakangnya positif, setara. Berarti yang disebutkan Badu, Amir, Cecep adalah pelajar yang pintar. Berarti itu setara semuanya, karena berurutan. Nah itu juga gitu. Allah, malaikat, bukan sejajar dalam hal jabatan, tapi mulia. Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita punya ilmu, mari kita amalkan ilmu kita. Satu ayat kita pahami, kita amalkan. Satu ayat kita pahami, kita amalkan. Dan dibiarkan ilmu tanpa amalan. Nanti kita baca ayat, misalnya apalagi. Aqimi sholat. Ya, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa, kita tak akan pernah lagi berhenti puasa. Kita tidak akan pernah berhenti sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki mereka, mereka infakkan. Begitu kita menerima rezeki, sebagian kita sisihkan untuk jalan Allah. Nah, jadi selalu kita amalkan. Kemudian Allah tutup la ilaha illallah, la ilaha illahu. Jadi tiada Tuhan selain Dia. Diingatkan lagi 2 kali. Berarti memang betul-betul tauhid penting bagi kita. Kalau kita masih menganggap ada Tuhan selain dari Allah, berarti kita sudah mensyirikatkan Dia, mensyirikkan Allah. Minta kepada Allah juga, tapi minta ke pohon kayu juga. Minta kepada Allah juga, tapi datang ke dukun juga. Minta kepada Allah, tapi percaya bahwa kata orang, tangan ini punya nasib, oh ini kamu ini kaya, ini garisnya begini, garisnya begini. Karena orang lihat tangan kan. Nah, jadi kita sekali lagi, kita hanya percaya kepada Allah. Allah penentu nasib kita. La ilaha illallah, huwal azizul hakim. Dia maha perkasa. Kita sudah lihat presentasi dari ahli astronomi kemarin, betapa luasnya alam ini, itu semua ada dalam, tidak ada satupun yang lepas dari Allah. Tidak ada satu butir pun yang jatuh dari manapun, yang jatuh dari langit ke bumi, satu butir saja. Allah tahu. Daun yang gugur, Allah tahu semua. Apa yang keluar dari perut bumi, Allah tahu. Apa yang ada pada diri kita, Allah tahu. Apa yang ada dalam sel-sel tubuh kita, berapa triliun tubuh kita, berapa sel, miliaran sel, Allah tahu semuanya. Kedipan mata kita, Allah tahu. Denyut jantung kita, Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Kemudian Al-Hakim, Dia maha bijaksana. Allah memberikan kita yang terbaik. Percayalah, apapun yang kita terima sekarang adalah kebijaksanaan Allah. Allah kehakiman Allah. Allah sangat bijaksana sekali. Ini yang terbaik bagimu. Ini yang terbaik bagimu. Rezeki kamu sedikit aja dulu. Kenapa? Kalau kamu diberikan rezeki banyak, nanti kamu lalai. Ingat contoh Sa'labah, saat dia miskin, rajin ke masjid ya. Lalu dia minta supaya dia kaya. Tadinya Nabi nggak mau, tapi karena mendesak, akhirnya diberikan oleh Nabi 2 ekor kambing. Dan kambing itu dia berkembang biak. Awalnya cuman tadinya saat bikin rajin ke masjid, rajin sholat bersama jemaah yang lain. Begitu ada kambing, tinggal sekali seminggu, lama-lama nggak ke masjid lagi. Bahkan pada saat diminta zakat pun nggak mau dia. Ini kan hasil kerja saya. Nah, pada saat kaya jauh. Betapa banyak orang ya. Pada saat dia jadi karyawan biasa, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin puasa. Begitu dapat jabatan sedikit praseksi, udah rajin. Udah sibuk dengan pekerjaan tugasnya, lupa tahajud, lupa baca Quran. Naik lagi jabatan, makin naik, makin lupa dia. Tadi masih bisa ngaji sekali sebulan, begitu naik pangkat dari manajer, enggak lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah berikan kita sekarang yang terbaik. Bapak Ibu diberikan oleh Allah keleluasan untuk pagi. Coba lihat, orang yang tidak diberikan Allah sibuk sekarang di jalanan, bermacet-macet ria, entah di mana sekarang, entah di lautan, di mana. Bapak Ibu ada waktu masuk ke Zoom dan mendengarkan Al-Quran dibahas. Bukankah itu nikmat? Bukankah itu rahmat? Bukankah itu kebijaksanaan Allah? Sekali lagi, tidak semua orang
Allah berikan kesempatan. Bu Ismi sekarang banyak waktu untuk Al-Quran. Dulu kemana? Nah, sekarang Allah berikan pensiun. Nah, lalu Allah berikan kegiatan baru. Dan ini tidak semua orang. Ada orang malah pensiun makin banyak kerjanya. Setelah pensiun bebas, buka ini, usaha itu banyak. Tapi kita memilih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena ayat sebelumnya kan memang harta, dunia, pangkat, jabatan semua adalah perhiasan dunia. Tapi Allah katakan, mau nggak dikabarkan yang lebih baik dari itu? Apa itu? Surga. Nah, kita sedang dalam mencapai surga. Lebih baik dari apa yang orang-orang kejar sekarang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, tinggal pelihara aja. Semoga Bapak Ibu yang ada di Zuwasa ini merasa nyaman, merasa tentram dalam membaca Quran, sehingga insya Allah nanti kita kelompok orang pencinta Quran. Dan kita insya Allah sekali lagi, janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah merubah janjinya. Karena siapa yang mencintai Quran, maka dia akan bisa masuk surga tanpa hisab dan membawa kedua orang tuanya, membawa saudara-saudaranya, yang misinya sudah divonis masuk neraka, tapi karena dia punya anak, punya saudara yang mencintai Al-Quran, dia akan bisa memberikan sebat pada mereka semuanya. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ada beberapa peserta yang baru, seandainya tidak tersapa karena waktu yang terbatas, tidak tertegur, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ingin hati saya untuk menyapa Bapak satu persatu. Saking senangnya. Tetapi waktu juga yang tidak cukup, akhirnya ya, ada beberapa orang yang tidak tersapa. Nanti sekali lagi, maafkan kami semuanya, kami akan tetap memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Lagi mohon maaf Bapak Ibu nanti yang tidak tertegur, tidak tersapa, mohon maafkan kami. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat ini. Demikian, saya silakan kembali ke Bu Aini sebagai moderator. Kalau ada yang salah dari kami, karena kami sedang belajar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bu Aini dikembalikan dan dipimpin untuk tanya jawab. Terima kasih Buya. Banyak pesan-pesan pada ayat yang diuraikan oleh Bu Hesniyati ini ya. Banyak pesan, banyak makna, banyak nasihat buat kita untuk bisa melakukannya. Seperti Buya katakan, mudah-mudahan kita semua disebut dengan panggilan Hamdan Syakur. Amin. Orang yang pandai bersyukur, karena Allah telah berjanji, pandai-pandailah kalian bersyukur kepadaku.